Halo halo Pak, selamat pagi. Ya, pagi ini kita mau lihat perkembangan tanaman yang sudah kita tanam pada video sebelumnya, Pak ya. Di sini ada tanaman tomat ya. Kita bisa lihat di sini tanaman tomatnya. Wah, sudah mulai memerah, Pak ya. Sudah matang ini. Ini sengaja saya biarkan. Saya mau lihat tingkat kematangan itu sampai seperti apa ya daya tahannya. Lalu eh, buahnya mudah rontok atau enggak, sama rasanya ya. Jadi kalau yang pertama itu tingkat kematangannya nih saya sudah coba ya. Dari awal dia memerah itu sampai matangnya nyala ini alhamdulillah nih Pak, belum ada yang rontok ya, walaupun belakangan ini banyak sekali angin ya. Tapi alhamdulillah tanaman kita dengan wadah yang sekecil ini tapi dia kuat ya Pak ya. Terus yang kedua, eh, tingkat ini ya, tingkat warna kemerahannya ya. Jadi dia makin lama itu merahnya bagus Pak ya. Merahnya tuh menyala gitu. Terus rasanya, nah ini yang belum kita coba Pak. Kita mau coba ya rasanya Pak ya. Kita petik dulu Pak. Ambil yang sudah matang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita petik ya. Kecil Pak tomatnya Pak. Tapi ada yang lumayan besar juga ini. Kita coba ya, kita cuci dulu Pak ya. Ya, ini dia Pak. Saya sudah petik ya. Tomatnya kecil-kecil tapi banyak itu. Kita coba ya rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya agak manis, ada asam-asamnya. Seger, Pak. Jadi karena kita tidak menggunakan pestisida, Pak ya, jadi aman. Kita langsung konsumsi ya. Cukup dicuci, langsung bisa kita makan ya. Berair ya, Pak. Berair. Agak asam, ada manisnya sedikit. Segar Pak. Nah ini tanaman kailan kita juga sudah membesar, ini bisa kita panen nanti ya buat masak ya, bisa buat bikin capcay ini Pak. Nanti dipanennya kita petik daun-daunnya aja Pak biar berkesinambungan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya ya, bagaimana cara menanam tomat ini walaupun dengan wadah yang kecil tapi bisa sampai berbuah ya sebanyak ini. Nah ini masih banyak lagi yang hijau-hijau ini Pak, belum matang ya, tapi bisa berbuah ya. Sebentar ya Ru. Ya aduh, anak saya manggil Pak. Jadi kuncinya itu di pemeliharaan Pak ya. Pertama, setelah pastinya dengan bibit yang bagus ya. Setelah dia tumbuh, benih itu di pemeliharaan Pak kuncinya. Jadi karena media tanahnya ini terbatas ya sedikit, jadi nutrisi yang diberikan juga sedikit pastinya. Jadi agar maksimal pertumbuhannya pasti kita akan harus ya kita kasih pupuk tambahan. Nah baiknya pupuk tambahannya itu pupuk organik Pak ya, seperti POC yang kemarin sudah saya buatkan videonya, bisa kita gunakan untuk menyiram setiap hari Pak itu Pak ya. Jadi perbandingannya nanti satu ember itu cukup satu gayung seperti itu. Lalu selanjutnya selain POC bisa kita tambahkan menggunakan pupuk organik padat Pak. Nah saya menggunakan ini Pak, pupuk organik padat ini Pak, pupuk organik padat. Nah ini nggak endorse ya saya ya. Jadi saya beli di Trubus 1 kilo ini isinya 1 kilo harganya itu 45.000 ya.
Tapi untuk 45.000 itu saya bisa gunakan, saya bisa aplikasikan ke semua sayuran yang saya tanam di sini Pak ya. Cukup hemat. Caranya ada dua cara. Yang pertama itu kita langsung taburkan. Jadi bentuknya itu seperti pelet ya, seperti ini ya. Bentuknya nih. Seperti pelet ya. Pertama saya taburkan langsung ke medianya. Nanti kita akan nutrisinya itu kan larut ketika kita siram tanamannya Pak. Selanjutnya yaitu kita larutkan dulu di air. Nanti airnya itu yang bisa kita gunakan untuk menyiram atau kita campur dengan POC yang kita buat ya Pak. Seperti itu. Yang kedua, selain pupuk organik ini, kalau misalnya teman-teman agak susah ya mencari pupuk organik, bisa juga menggunakan pupuk hidroponik Pak, yang AB mix itu ya. Pupuk AB mix dengan 2 campuran A dan B itu juga bisa kita gunakan. Kenapa pilihannya AB mix? Karena pertama, kalau menggunakan pupuk AB mix itu bisa kita aplikasikan setiap hari Pak. Dia dia agak mirip seperti pupuk organik ya. Jadi kalau kita aplikasikan setiap hari itu aman untuk tanaman, asalkan dosisnya ya atau takarannya itu sesuai. Jadi untuk percepatan pertumbuhannya juga terlihat sekali kalau menggunakan itu ya, pupuk AB mix. Tapi di sini selain saya cuma menggunakan 3 pupuk itu ya. Pertama POC buatan kita sendiri, yang kedua itu pupuk organik padat pabrikan, yang ketiga itu AB mix. Selain itu biasanya saya nggak menggunakan pupuk sintetis lainnya ya, karena berisiko juga, karena kita media tanahnya sedikit. Jadi biasanya kalau pemberiannya itu berlebihan malah membuat tanaman kita itu layu ya, mati malah, seperti itu. Nah, selain tanaman tomat kita yang sudah bisa kita panen tadi, di sini juga ada semaian sayuran baru kita Pak. Nah, di sini ada saya coba tanam cabai lagi di sini ya. Ada cabai, ada terong ungu. Kalau ini kan terong bulat tapi warnanya hijau ya. Saya coba tanam yang terong bulat juga tapi berwarna ungu. Apakah dia berbuah? Nah, ini bagus banget ini Pak, terongnya sudah mulai berbuah tapi masih kecil-kecil ya. Nanti kita lihat ya apakah bisa membesar dengan media sekecil ini. Lalu ada cabai rawit Dewata F1, kemarin baru dapat lagi saya benihnya. Jadi kita akan coba bukan tekstur ya, mungkin karakter cabai Dewata F1 itu dia berbeda sama cabai-cabai lainnya Pak ya, yang pernah saya tanam dan sudah divideokan pada video sebelumnya di channel ini. Dia itu pohonnya pendek tapi sudah bisa berbuah lebat ya, seperti itu. Lalu di sini saya menanam caisim lagi ya, untuk supaya berkesinambungan panen sayurnya. Di sana ada labu madu. Nanti rencana setelah siklus tanaman tomatnya selesai, jadi penopangnya ini kita akan ganti menggunakan tanaman labu madu Pak. Nah, ini juga labu madu lagi percobaan ya, apakah bisa sampai berbuah atau tidak. Nah, di sana ada tanaman cabai rawit kita ya, sudah berbuah, alhamdulillah. Jadi pada dasarnya wadah atau pot dari botol air mineral ini itu saya ibaratkan piringnya Pak ya. Sedangkan media tanam atau media tanahnya, nutrisinya itu makanannya. Walaupun piringnya kecil, tapi jika pemberian makanannya itu atau nutrisinya itu terus-menerus, insya Allah tanaman juga akan tercukupi ya kebutuhannya, seperti itu. Memang konsep seperti ini tidak sempurna, pasti banyak kekurangannya, tapi ada juga kelebihannya. Kekurangannya yaitu pertama, pemberian nutrisi atau pupuk air itu tidak boleh telat Pak ya. Jadi misalnya telat, air cadangan di bawahnya itu ada beberapa tanaman yang akarnya itu tidak sampai ke air, tapi ada juga yang bisa sampai ke air ya. Kalau untuk tanaman tomat ini contohnya, ini akarnya sampai ke air memang, tapi ketika kita lupa menyiram 1 hari saja, dia kalau kondisi panas ya, dia otomatis tetap layu Pak pohonnya. Tapi kalau untuk kangkung terus kailan, ini jika kita tidak siram ya 1 hari itu masih aman, masih kuat dia. Cabai juga, cabai rawit itu kuat banget itu. Terus terong, tomat itu rentan layu Pak kalau kita lupa menyiramnya. Tapi kelebihannya pertama, ini bisa kita aplikasikan di dak atau di area yang sempit ya. Di area yang sempit ini bisa kita gunakan dan bisa untuk
menanam berbagai macam sayur, Pak. Seperti itu. Selanjutnya, karena rutinitas kita tadi mengurus tanaman ya, karena kalau kita nggak urus nanti tanamannya, tomatnya ini layu ya. Jadi disitulah kalau menurut saya disitulah keseruannya ya. Jadi ketika kita mengurus tanaman itu, mengurus buah tomat ini, itu kita lihat betul perkembangannya. Jadi rasanya seneng ya lihat hasil sayur yang kita tanam itu bertumbuh merah, masak ya, matang ya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu yang saya sampaikan, Pak ya. Jadi buat teman-teman yang suka menanam tapi tidak ada lahan, silahkan bisa ditiru dengan konsep ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Buat yang suka, silahkan di subscribe. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, di share, dan di komen untuk masukannya. Oke, sampai ketemu lagi. See you.